Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 6223210013 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Wijaya dengan NIM 6223210012. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fortundi Kinenggolan dari kelas IKUR C 22. NIM saya 62232100011. Baik, terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kusno Franciscus Simanjuntak, NIM 62232100014. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Talenta Beruginting, NIM 62232100015. Saya dari kelas IKOR C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 dengan materi kokain akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama saya Aisyah Febrianti akan menjelaskan apa itu kokain. Kokain adalah stimulan paling ampuh yang berasal dari alam. Berbeda dengan amfetamin yang merupakan senyawa sintetik murni. Kokain terutama diperoleh dari spesies koka, dan ketenarannya memungkiri fakta bahwa obat telah digunakan sebagai stimulan selama ribuan tahun. Suku Inca biasa mengunyah daun koka untuk melawan kelelahan. Kokain digunakan dalam jumlah obat paten dan bahkan minuman ringan. Dalam bentuknya yang murni, oskaine adalah bubuk kristal putih yang diekstrak dari daun tanaman koka Amerika Selatan. Kokain murni pertama kali digunakan sebagai obat pada tahun 1880-an sebagai anestesi lokal pada mata dan pembedahan karena kemampuannya untuk memberikan anestesi serta mengkonstriksi darah, pembuluh darah dan membatasi pendarahan. Banyak dari aplikasi terapeutiknya sudah ketinggalan zaman karena pengembangan obat yang lebih aman. Bubuk kokain dihirup melalui hidung dan diserap ke dalam aliran darah melalui risi hidung. Saat disuntikkan, digunakan jarum untuk melepaskan obat langsung ke aliran darah. Merokok melibatkan penghirupan uap atau asap kokain ke dalam batang tubuh, kemudian diserap ke dalam aliran darah melalui risi hidung. Saat disuntikkan, digunakan jarum untuk melepaskan obat langsung ke aliran darah. Merokok melibatkan penghirupan uap atau asap kokain ke dalam batang tubuh, yang kemudian diserap ke dalam aliran darah secepat melalui suntikan. Rute pemberian yang paling populer adalah snorting, yang menghasilkan efek puncak dalam 5-15 menit dan berlangsung hingga 1 jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan dan efek kokain. Kokain adalah stimulan SSP yang kuat dan mungkin merupakan stimulan yang paling kuat agen adiktif yang diketahui. Penggunaan rekreasionalnya terbesar luas dan itu sangat membutuhkan ketagihan dengan efek dimediasi pelepasan dopamin. Karena alasan etis dan praktis di dimensi pelepasan dopamin. Karena alasan etis dan praktis, sebagai besar pengetahuan tentang farmakologi kokain berasal dari penelitian pada hewan atau dari laporan pecandu. Efek fisik klasik penggunaan kokain termasuk pembuluh darah menyempit, melebar pupil, dan peningkatan suhu, detak jantung, dan tekanan darah. Ini juga meningkatkan aktivitas motorik dan banyak bicara dan merupakan pemicu euforia yang kuat. Durasi kokain, efek euforia langsung atau hiperstimulasi, berkurangnya kelelahan, dan kejernihan mental. Tergantung pada rute pemberian, semakin cepat penyerapannya, semakin intens pula efeknya dan semakin pendek durasi kerjanya. Efek dari
pendegus dapat berlangsung 15-30 menit, sedangkan efek dari merokok dapat berlangsung 5-10 menit. Peningkatan penggunaan bisa mengurangi periode waktu penggunaan merasa mabuk dan meningkatkan risiko kecanduan. Baik efek dari penggunaan kokain. Kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan efek adiktif atau tergantungan obat. Ketika sudah tertekan efek ini, penggunaan akan merasakan dorongan untuk menggunakan kokain. Kokain bisa membuat penggunaannya merasa gembira, berenergi, banyak bicara, dan lebih percaya diri dalam waktu singkat. Efek kokain lainnya adalah perubahan suasana hati secara drastis, serta menghilangkan rasa sakit dan letih dan lelah. Namun efek tersebut hanya berlangsung sekitar 30 menit hingga 3 jam. Ketika kokain berhenti digunakan, akan muncul gejala putus obat. Efek ini dapat menimbulkan gangguan mental seperti depresi, perubahan mood psikologis, perubahan perilaku yang kadang mengarah pada kekerasan, sulit tidur, dan gelisah. Namun jika sering menggunakan kokain, bisa membuat penggunanya mulai mengalami paranoia, halusinasi, panik. Pengguna kokain biasanya merasakan ketergesaan atau perasaan tergesa-gesa. Pada awalnya kesejahteraan, memiliki lebih banyak energi dan waspada. Ini efeknya cepat hilang, seringkali membuat pengguna merasa lelah, down, atau depresi dibandingkan sebelumnya. Perasaan sedih ini menuntun pecandu untuk menggunakan lebih banyak kokain, terkadang hanya untuk merasa normal. Selama periode waktu tertentu, jumlah kokain yang dibutuhkan dan frekuensi pengguna untuk mencapai tinggi harus ditingkatkan. Kokain lebih membuat ketagihan dibanding amfetamin dan sejenisnya. Semakin tinggi dosis yang digunakan oleh pecandu dapat menyebabkan suatu keadaan dari sifat lekas merah, gelisah, cemas, dan paranoia. Lainnya komplikasi terkait dengan penggunaan kokain termasuk gangguan irama jantung dan serangan jantung, nyeri dada, dan gagal nafas, stroke, kejang dan sakit kepala, dan komplikasi gastrointestinal seperti sakit perut dan mual. Penyalahgunaan kokain sangat terkait kecelakaan cerebrovaskular yang timbul dari pecahnya atau kejang pembuluh darah otak. Berbagai cara mengkonsumsi kokain bisa menghasilkan dampak buruk yang berbeda-beda. Mendengus secara teratur, misalnya, dapat menyebabkan hilangnya indera penciuman, mimisan, masalah menelan, suara serak, dan kronis pilek. Menelan kokain dapat menyebabkan usus parah, gangren, karena berkurangnya aliran darah. Orang yang menyuntik kokain dapat mengalami risiko alergi parah, dan seperti halnya setiap pengguna narkoba suntik, mempunyai risiko lebih tinggi untuk tertular infeksi atau HIV dan lainnya seperti penyakit yang ditularkan melalui darah. Kokain dalam olahraga. Kokain tidak benar-benar meningkatkan kinerja, baik dalam pekerjaan, dalam olahraga, di sekolah, ataupun saat berhubungan seks. Sebaliknya, penggunaan kokain jangka panjang dapat menyebabkan kerugian seperti kurang konsentrasi, mudah marah, kehilangan ingatan, paranoia, kehilangan energi, kecemasan, dan hilangnya minat pada seks. Secara khusus, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kokain tidak berpengaruh pada waktu berjalan dan mengurangi kinerja daya tahan. Selain itu, pada semua dosis, kokain meningkatkan secara signifikan dengan degradasi glikogen sambil meningkatkan konsentrasi laktat plasma tanpa menghasilkan perubahan yang konsisten. Dalam plasma kadar katekolamin, efek pengendalian kokain pada kehidupan seorang pecandu dapat menyebabkan tersingkirnya semua aspek kehidupan lainnya. Meskipun dampaknya tampak merugikan, kokain terus disalahgunakan dalam olahraga. Bisa jadi kokain hanya mempengaruhi aktivitas jangka pendek yang memberikan energi intensitas tinggi. Ada kemungkinan bahwa efek stimulasi saraf pusat mungkin lebih penting daripada aksinya pada metabolisme perifer.
telah menyarankan agar atlet tidak tertarik pada kokain karena efek peningkatan gairah dan peningkatan kewaspadaan dicapai terutama pada dosis rendah. Peraturan federal untuk kokain diperkenalkan pada tahun 1977. Undang-undang ini melarang penggunaan kokain non-medis, melarang impor dan penjualannya. Kokain saat ini bisa diberikan oleh dokter dengan penggunaan medis yang sah. Misalnya adapun penggunaan anestesi lokal untuk beberapa mata, telinga, dan tenggorokan operasi. Kokain dilarang oleh WADA atau IOC, termasuk penggunaannya sebagai anestesi lokal. Seperti amfetamin, ini termasuk dalam kategori S6 dari zat terlarang di kompetisi. Kehadiran kokain atau metabolitnya dalam urin bisa digambarkan sebagai pelanggaran doping berat. Efek samping kokaina dalam kaitannya dengan olahraga, sejumlah kematian dramatis yang berkaitan dengan oklusi koroner terjadi pada atlet yang tidak mengonsumsi kokain. Biasanya mereka yang telah berolahraga secara intensif telah mengonsumsi narkoba. Administrasi banyak olahragawan yang menyalahgunakan kokain mengeluh efek sentral negatif seperti kesalahan penilaian, persepsi, dan disorientasi waktu yang pada saat yang sama menurunkan performa atlet mereka. Selain itu, percanduan kokain seringkali beralih ke obat lain untuk meredakan perasaan sedih ketika lebih banyak kokain tidak obat-obatan. Saat digunakan bersamaan, obat-obatan dan kokain ini terbukti lebih mematikan dibandingkan jika digunakan sendiri. Beberapa kematian juga terdapat ketika penyalahgunaan kokain disalahgunakan dengan alkohol atau steroid anabolis. Penyalahgunaan alkohol dan kokain secara bersama-sama sangat bersifat kardiotoksi. Praktik-praktik ini meningkatkan risiko kematian mendadak akibat serangan jantung atau kejang yang diikuti dengan henti napas.